Perhatikan apa yang akan terjadi sekarang dini hari tanggal 30 Mei. Anda sedang melihat apa yang dilihat oleh operator drone Ukraina. Kamera thermal hitam dan putih. Dan di bawah sana, tentara Rusia sedang tidur 100 km dari garis depan. Jauh dari parit manapun. Jauh di dalam wilayah yang diduduki. Mereka merasa aman di sana, tapi sebenarnya tidak. Orang-orang ini berasal dari Brigade ke-64. Nama itu sendiri tidak berarti apa-apa. Tapi nama sebuah kota kecil dekat Kiev mengatakan segalanya. Bucha. Pada awal invasi pada tahun 2022, pasukan Rusia menduduki Bucha. Dan ketika mereka mundur, dunia melihat kengerian yang mereka tinggalkan. Warga sipil dieksekusi dengan tangan terikat, kuburan massal. Dan brigad yang dituduh bertanggung jawab atas kejahatan ini adalah brigad yang sama. Putin, alih-alih menghukum, justru menganugerahi mereka atas keberanian. 4 tahun kemudian, brigad inilah yang ditemukan sedang tidur oleh drone Ukraina. Dan mereka menyerang 21 kali dalam satu malam. Tanpa satupun tentara Ukraina menginjakan kaki di tanah, pembalasan telah terlaksana. Tapi itu adalah bagian yang paling tidak penting dari cerita ini. Karena ada satu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh siapapun. Bagaimana Ukraina bisa menemukan orang-orang ini? Bagaimana drone bisa sampai di titik yang tepat pada malam yang tepat 100 km ke dalam? Dan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini mengubah seluruh perang. Karena yang mereka gunakan bukanlah senjata, melainkan sesuatu yang tak terduga yang sampai beberapa waktu lalu digunakan untuk memperbarui Google Maps. Serangan yang baru saja Anda lihat bukanlah keberuntungan semata. Itu bukan operasi khusus yang direncanakan selama berbulan-bulan. Itu adalah rutinitas. Satu lagi malam kerja dari pasukan yang baru saja menunjukkan angka yang belum pernah diumumkan oleh tentara manapun dalam sejarah modern. Pada tanggal 4 Juni, Komandan Pasukan Drone Ukraina Robert Brovdi merilis rekap operasi setahun. Menurut perhitungan Ukraina yang dicatat misi demi misi dalam sistem digital bernama Delta yang menyimpan video dan bukti dari setiap serangan, pasukan ini sendiri telah membuat 100.082 tentara Rusia tak bisa bertempur dalam 358 hari. Agar kamu bisa memahami seberapa besar hal ini. Ketika Putin menginvasi Ukraina pada tahun 2022, dia mengerahkan sekitar 190.000 orang untuk operasi tersebut. Dia pikir itu sudah cukup untuk mengambil alih seluruh negara dalam 3 hari. Karena satu pasukan Ukraina saja dalam setahun telah menyingkirkan lebih dari setengah jumlah itu. Tapi ada detail dalam data ini yang bahkan lebih mengganggu daripada totalnya. Dari 100.000, 53.000 tewas. 46.000 terluka. Lebih banyak yang tewas daripada yang terluka. Mungkin terdengar seperti statistik. Tidak. Dalam semua perang di abad ke-20, yang terjadi justru sebaliknya. Pada Perang Dunia Kedua, ada sekitar 3 orang terluka untuk setiap 1 orang tewas. Di Vietnam, lebih dari 3. Di Afghanistan, hampir 10 orang terluka untuk setiap 1 kematian. Di garis depan Rusia saat ini, perhitungannya terbalik. Dan penafsiran yang palfinin untuk hal ini sangat menakutkan. Pihak yang menyerang tidak menyebarkan pecahan peluru secara acak. Mereka memilih di mana akan menyerang. Memang benar bahwa angka-angka ini berasal dari kedua belah pihak dalam perang. Dan di saluran ini, kami selalu mencantumkan sumbernya. Namun, tren ini telah dikonfirmasi secara independen. Mediazona, kelompok jurnalisme investigasi asal Rusia yang menghitung jumlah korban tewas dengan menggunakan obituari dan pengumuman pemakaman, telah mengonfirmasi lebih dari 156.000 tentara Rusia yang tewas berdasarkan nama. Sejak awal invasi, dan menyebutkan tahun 1025 sebagai tahun paling berdarah sepanjang perang, dengan 40% lebih banyak obituari yang diterbitkan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kemudian pertanyaannya menjadi tak terelakkan, karena pasukan yang bertanggung jawab atas 100.000 korban itu
hanya mewakili 2% dari tentara Ukraina. Bagaimana mungkin 2% dari tentara menghasilkan sepertiga dari semua yang dihancurkan Ukraina dalam perang ini? Dan jawaban yang tampaknya jelas adalah drone. Ya, Ukraina punya drone, banyak sekali. Tapi jawaban itu tidak menjelaskan apa-apa. Karena Rusia juga punya. Kedua negara memproduksi jutaan drone setiap tahunnya. Saat ini, drone menyebabkan sekitar 80% korban dari kedua belah pihak. Rusia menanggapi hal ini dengan sangat serius hingga mereka membuat pusat khusus yang didedikasikan untuk perang drone, Rubicon, dengan misi untuk mengejar ketertinggalan dari Ukraina dalam hal teknologi dan doktrin. Senjata yang sama dari kedua belah pihak dalam jumlah yang hampir sama. Dan meskipun begitu, hanya satu pihak yang mengubah senjata itu menjadi mesin yang menimbulkan 100.000 korban. Ketika dua tentara memiliki alat yang sama, namun hasilnya berbeda, penjelasannya bukan pada alatnya. Itu tergantung pada bagaimana alat itu digunakan. Dan apa yang dilakukan Ukraina adalah hal yang akan kita bahas sekarang. Dan jika Anda suka memahami perang sampai ke tingkat ini, bukan hanya mengulang-ulang judul berita, langsung saja berlangganan kanal ini, karena inilah yang selalu kami lakukan di sini. Transformasi Ukraina terjadi dalam 3 tahap, dan setiap tahap semakin memperketat pengepungan. Tahap pertama adalah organisasi. Pada bulan Juni 2025, Ukraina mengumpulkan unit-unit drone mereka yang sebenarnya sudah ada, tetapi sebelumnya beroperasi secara mandiri, dan menyatukan semuanya dalam satu kelompok di bawah komando BROV. 12 unit menjadi satu mesin saja. Setiap misi mulai dicatat dan diverifikasi di Delta. Artinya, tidak ada lagi angka yang dilebih-lebihkan begitu saja. Setiap target yang dihancurkan memiliki gambar yang diarsipkan. Dan tahu apa hasilnya ketika mesin ini bekerja? 5.000 misi per hari, 1.600.000, dan 50.000 misi tempur dalam setahun. Dan daftar perlengkapan yang dihancurkan terlihat seperti inventaris seluruh tentara. 817 tank, 1.379 kendaraan lapis baja, 4.890 sistem artileri. Perhatikan angka terakhir ini. Artileri adalah penjaga infanteri. Artileri yang membuka jalan bagi tentara untuk maju. Tanpa artileri, infanteri maju sendirian. Dan infanteri yang maju sendirian dalam perang ini akan mati. Tapi organisasi saja tidak menjelaskan apa yang kamu lihat di awal video ini. Drone yang terorganisir masih membutuhkan satu hal, mencapai target. Dan disitulah teriakan kedua muncul, gerakan, yang mengubah peta peperangan. Selama bertahun-tahun, di Ukraina ada apa yang disebut militer sebagai kill zone, zona kematian. Sebuah jalur sekitar 15 hingga 20 km di belakang garis depan, di mana apapun yang bergerak bisa dihancurkan oleh drone. Itu brutal, tapi sempit. Siapapun yang melintasinya dengan cepat akan selamat. Sekarang ada generasi baru drone dengan jarak menengah, telah memperluas jangkauan ini hingga sekitar 100 km. 100 km. Di Luhansk yang diduduki sejak awal perang, Korps Angkatan Darat Ukraina ketiga menyatakan bahwa yang menguasai langit sekarang adalah drone mereka dengan serangan yang mencapai lebih dari 200 km ke dalam wilayah musuh. Intelijen militer Ukraina mengumumkan penguasaan tembakan atas koridor yang menghubungkan Donetsk dengan Crimea dan jalan raya R-280, arteri utama pasokan Rusia ke selatan, telah berubah menjadi apa yang oleh media disebut sebagai jalan raya kematian yang telah ditutup untuk lalu lintas sipil sejak akhir Mei. Dampaknya terasa hingga jauh. Di Sevastopol, Crimea, otoritas pendudukan membatasi bahan bakar menjadi 20 liter per orang. Dan itu pun hanya untuk kendaraan logistik. Truk makanan, amunisi, dan bahan bakar yang hancur dalam setahun mencapai 26.430. Dan di sini kita sampai pada titik yang jarang dipahami orang tentang perang. Perang tidak dimenangkan di baku tembak, tapi dimenangkan lewat truk logistik. Garis depan tanpa suplai akan membusuk.
Serangan terhadap Brigade Bucha yang membuka video ini terjadi tepat di jalur itu, 100 km ke dalam, di mana Rusia mengira mereka bisa tidur dengan tenang. Tapi sekarang, perhatikan sebuah masalah. Untuk menyerang pada jarak 100 km, kamu harus bisa melihat sejauh 100 km juga. Dan dengan cepat. Karena target itu bergerak. Drone yang berburu tanpa arah itu hanya membuang-buang baterai. Ukraina membutuhkan mata, dan disinilah bagian yang saya janjikan di awal tadi masuk. Bagian dari Google Maps. Dan agar kamu mengerti bagaimana cara kerjanya, biar saya ceritakan sebuah operasi nyata yang diungkapkan oleh Wall Street Journal. Orang-orang Rusia menyembunyikan gudang amunisi di dalam bekas silo gandum. Bagi setiap drone yang lewat di atasnya, itu hanya terlihat seperti silo biasa. Tapi di ponsel para tentara Ukraina, mereka menerima gambar satelit. Dan cukup membandingkan foto baru dengan foto lama dari tempat yang sama agar semuanya terlihat struktur yang sebelumnya tidak ada dan jejak bentrek militer yang masih baru. Terkonfirmasi, drone lepas landas. Dan yang sedang kamu lihat sekarang adalah gudang amunisi Rusia yang lenyap. Gambar-gambar ini berasal dari satelit komersial, swasta. Perusahaan utama adalah Ventor dari negara bagian Colorado yang beroperasi dengan mitra dari Amerika Serikat, Belanda, dan Ukraina sendiri. Dan inilah bagian yang terdengar seperti fiksi. Ini adalah satelit yang sama yang memperbarui Google Maps dan memantau penangkapan ikan ilegal. Jaringan ini selalu memotret 7 juta kilometer persegi per hari dan melintasi titik yang sama hingga 15 kali sehari. Dulu, gambar seperti ini dikirim untuk dianalisis ke markas besar di Kiev, butuh waktu berjam-jam, kadang berhari-hari. Ketika informasi sampai ke garis depan, sasarannya sudah pergi. Sekarang foto itu masuk ke ponsel tentara dalam 15 menit. Waktu antara menemukan dan menghancurkan target turun 90%. Menurut Wall Street Journal, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah yang diketahui bahwa citra satelit komersial langsung diberikan kepada tentara untuk membimbing keputusan tempur secara waktu nyata. Pikirkan apa artinya ini dalam praktek. Setiap tim kecil Ukraina berubah menjadi dua hal sekaligus. Mata di angkasa dan palu di udara. Drone itu hanyalah palu, yang menentukan di mana harus memaku adalah satelit. Dan sekarang kamu pasti bertanya-tanya, apakah ini layanan komersial? Apakah ini tersedia untuk dibeli? Kenapa Rusia tidak membelinya juga? Dia sudah mencoba segalanya dan setiap pintu tertutup di hadapannya. Membeli citra satelit barat tidak bisa karena sanksi. Tidak ada perusahaan barat yang menjual ke Rusia. Bagaimana kalau mencoba improvisasi dengan Starlink? Orang Rusia menggunakan terminal komunitas, diselundupkan untuk berkomunikasi dan memperluas jangkauan drone mereka sendiri. Sampai pada Februari 2026, pemblokiran terminal-terminal itu menjadi sistematis. Menurut Institut Studi Perang, salah satu pusat analisis paling dihormati di Barat, hal itu langsung menghentikan kemampuan Rusia untuk menyerang secara mendalam. Jadi Rusia bertaruh pada drone serat optik yang kebal terhadap pemblokiran. Namun satu-satunya pabrik serat optik di negara itu, di kota Saransk, telah berhenti beroperasi sejak drone Ukraina menyerangnya pada Mei 2025. 4 juta kilometer serat per tahun terhenti. Rusia menjadi tergantung pada Tiongkok bahkan untuk kabelnya. Dan pukulan paling ironis datang dari Kremlin sendiri ketika mereka mengekang Telegram. Di dalam Rusia, karena takut akan informasi yang tidak terkendali, mereka memutus komunikasi informal yang digunakan oleh unit-unit Rusia sendiri untuk berkoordinasi di garis depan. Kamu melihat polanya? Tapi keunggulan Ukraina bukanlah teknologi yang bisa dicuri atau ditiru. Itu adalah ekosistem. Satelit swasta, perusahaan sekutu, program, data mengalir dalam hitungan menit. Dan ekosistem tidak bisa dibeli di tengah perang. Rubicon, pusat perang drone Rusia yang saya sebutkan tadi, mereka berusaha mengejar, tapi mereka mengejar sesuatu yang bergerak lebih cepat dari mereka. Dan hasil dari semua ini sudah tergambar di peta. April 2026. Untuk pertama kalinya sejak Agustus 2024,
Rusia mengalami kehilangan wilayah bersih, mundur lebih banyak daripada maju. Kecepatan kemajuan Rusia turun drastis dari hampir 10 km persegi per hari tahun lalu menjadi kurang dari 3 tahun ini. Institut itu sendiri dengan jujur mempertimbangkan bahwa sebagian penurunan di bulan April bisa jadi bersifat musiman. Lumpur musim semi menghambat setiap serangan, tetapi tren ini terus menurun dari bulan ke bulan sejak November. Dan bukan hanya para analis yang mengatakan hal ini. Anton Gerashenko, penasihat pemerintah Ukraina, merangkum situasinya seperti ini. Kemajuan Rusia praktis terhenti di sebagian besar garis depan. Hanya segelintir sektor yang masih mencatatkan kemajuan. Dan korban Rusia terus bertambah. Didorong, menurutnya, tepatnya karena keunggulan teknologi. Kemajuan Rusia yang dijanjikan Kremlin telah berhasil dibendung. Ото лопата, ото дрон, а от там багато арти. І псам сьогодні дуже непереливки. Кажи. Sementara itu, serangan jauh ke dalam wilayah musuh telah menjadi rutinitas. Korvet Boyki terbakar di Dokring, Sankt Petersburg. Parade kemenangan di Moskow tanpa satupun kendaraan lapis baja di jalanan. Kamu sudah pernah melihat adegan-adegan ini. Sekarang kamu tahu sistem yang ada di baliknya. Dan menurut lembaga yang sama, Putin saat ini beroperasi dengan gambaran palsu tentang garis depan yang dipengaruhi oleh laporan-laporan yang dilebih-lebihkan yang diberikan oleh komando tingginya. Orang yang memimpin perang justru adalah orang yang paling tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Tapi angka yang paling penting dari semua perhitungan ini belum disebutkan, dan itu adalah perhitungan yang sederhana. Menurut Brovdi, drone-drone Ukraina sudah berhasil menewaskan antara 33.000 hingga 35.000 tentara Rusia setiap bulannya. Dan tahukah Anda berapa banyak tentara yang bisa direkrut Kremlin setiap bulannya? Antara 33.000 hingga 35.000. Artinya, Rusia sekarang kehilangan tentara dengan kecepatan yang sama seperti mereka bisa menggantinya. Pikirkan, apa artinya itu? Setiap orang baru yang masuk ke dalam tentara Rusia hanya menggantikan yang keluar. Tentara berhenti bertambah, dan tentara yang tidak bertambah tidak bisa mempertahankan serangan, hanya berdarah di tempat. Jika angka-angka ini bertahan, dan itulah taruhan yang dinyatakan oleh komando Ukraina, perang ini bukan lagi sekedar perebutan kehendak politik, tapi sudah menjadi sebuah persamaan. Dan hari ini, persamaan itu kini merugikan Rusia. Itulah sebabnya, balas dendam terhadap Brigad Bucha adalah bagian yang paling tidak penting dari cerita ini. Apa yang Anda lihat di kamera termal itu bukanlah serangan, melainkan sistem yang bekerja. Satelit menemukan data, turun dalam hitungan menit, drone mengeksekusi. Ukraina tidak memenangkan perlombaan drone, mereka memecahkan sebuah persamaan, dan yang memecahkannya bukanlah senjata, melainkan kecepatan informasi. Dan hal ini berlaku untuk banyak hal. Selain perang ini, untuk pertama kalinya terbukti di medan perang bahwa jumlah besar tidak mengalahkan informasi. Negara kecil mana yang bisa menahan serangan dari kekuatan nuklir jika mereka bisa melihat lebih cepat darinya? Apa bukti terbesar bahwa dunia telah memahami pesannya? Komando Operasi Khusus Amerika Serikat sudah mulai mengintegrasikan sistem yang sama untuk para tentaranya sendiri, tentara terkuat di planet ini, meniru Ukraina. Murid telah menjadi guru, dan kisah ini baru saja dimulai. Pasukan Brovdi berjanji akan menggandakan jumlah korban di tahun kedua menjadi 200.000 korban. Orang Rusia, mereka punya pekerjaan berat di depan mereka. Persamaan ini akan diuji dalam beberapa bulan ke depan, dan setiap pergerakannya akan dibahas di sini di kanal ini. Jadi, segera berlangganan dan ikuti semuanya bersama kami, lalu jawab di kolom komentar. Menurutmu, apakah Rusia masih bisa mengacaukan persamaan ini? Atau permainannya sudah benar-benar berbalik? Sampai jumpa di video berikutnya.